Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang perkalian vektor. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah perkalian skalar dua vektor yang biasa kita sebut sebagai dot product. Jadi, misal diketahui vektor U itu A, B, C, kemudian diketahui vektor V itu adalah misalkan X, Y, Z gitu ya. Sehingga nanti vektor U ketika dikalikan dengan vektor V itu berarti yang atas dikali dengan yang atas, yaitu AX, lalu ditambah dengan BY, ditambah dengan CZ. Kurang lebih seperti itu. Kita langsung ke contoh soal. Oke, misalkan ada soal seperti ini, maka langsung saja kita jawab. Untuk menjawab yang A, itu kan perkalian vektor A sama B. Berarti A dikali vektor B, kita masukkan vektor A-nya, yaitu 2 sama 3. Lalu vektor B-nya min 3 sama 1. Berarti kita kalikan aja 2 dikali min 3 ditambah 3 kali 1. Menjadi min 6 plus 3. Berarti nanti min 3. Itu untuk yang 1A. Lalu untuk yang nomor 2, vektor A, ini langsung aja sama dengan ya. Sama dengan vektor A-nya yaitu 2 sama 3. Lalu dikali 2. Vektor A-nya adalah 2 sama 3 dikurangi vektor B, min 3 sama 1. Nah, kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. Berarti ini kita kalikan ya, 2 kali 2 sama 2 kali 3. Jadi 4 sama 6. Dikurangi min 3 sama 1. Berarti 2, 3. 4 dikurangi min 3 jadi 7. 6 dikurangi 1 berarti jadi 5. Setelah itu baru kita kalikan. 3 kali 7 ditambah, ini 2 ya. 2 kali 7 yang atas ditambah 3 kali 5. Maka didapatkan 14 plus 15 berarti 29. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dua vektor yang membentuk sudut. Jika ada dua vektor seperti ini, maka dia akan membentuk sudut sebesar theta ya. Di sini kita bisa menggunakan rumus vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Kemudian perlu diketahui untuk nilai theta itu harus lebih besar daripada 0. Dan dia lebih besar, kurang dari sama dengan pi. Pi itu berarti bernilai 180. Jadi hanya boleh sudutnya antara 0 sampai 120. Kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita ke contoh soal. Oke, di sini kita punya soal. Jadi diketahui vektor A, diketahui vektor B, sudutnya juga diketahui yaitu sebesar 60 derajat. Yang ditanyakan adalah perkalian vektornya. Oke, kita punya rumus vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Kita masukkan saja untuk panjang vektor A-nya, kita cari dulu ya. Panjang vektor A sama dengan akar dari min 3 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat. Berarti 9 plus 16. Maka didapatkan akar 25. Maka didapatkan panjangnya adalah 5. Lalu panjang vektor B berarti akar 3 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat berarti 3 plus 1 akar 4 berarti 2. Maka kita masukkan 5 dikali 2 cos 60. Maka didapatkan 10 cos 60 itu bernilai setengah. Maka A kali B-nya adalah 5. Selanjutnya di sini ada soal diketahui vektor yang ditanyakan itu besar sudutnya antara A dan B. Oke, kita kan sebelumnya punya rumus ini. Vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A, panjang vektor B, cos theta. Kita tuh mau cari tetanya. Berarti nanti rumusnya bisa kita ubah menjadi cos theta sama dengan vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor
B. Sampai situ paham ya? Kemudian, yang kita harus lakukan adalah kita hitung panjang vektor A-nya dulu. Kita hitung panjang vektor A berarti akar 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat berarti akar 3 kuadrat itu 9. Berarti akar 10 ya. Kemudian untuk vektor B-nya itu berarti min 4 dikuadratkan ditambah 2 kuadrat maka didapatkan 16 plus 4 berarti akar 20. Maka kita coba masukkan perkalian vektornya. Perkalian vektornya bisa kita hitung dulu aja. Jadi vektor A dikali vektor B itu kan berarti 1 min 3 dikali min 4 sama 2. Berarti 1 kali 4, min 4 ya, ditambah min 3 dikali 2. Maka didapatkan min 4 sama min 6 berarti min 10. Kalau sudah berarti kita masukkan aja min 10 dibagi panjang yang A itu akar 10, panjang yang B itu akar 20. Kemudian min 10 per akar 200. 200 itu bisa kita uraikan. Min 10, 200 itu berarti 100 dikali 2. 100 itu bisa keluar dari akar ya, menjadi min 10, 10, sisanya adalah akar 2. Ini bisa kita coret, maka didapatkan min 1 per akar 2. Nah, bentuk seperti ini itu belum rasional, teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan, kita kali dengan akarnya yang di bawah, kita rasionalkan namanya, maka menjadi min akar 2 per 2. Atau setengah akar 2, tapi negatif. Nah, di sini kita akan melibatkan yang namanya kuadran. Kuadran pada trigonometri. Ini kan berarti kita dapat bahwa cos θ-nya bernilai negatif. Ya kan? Berarti kan kita cek dulu kuadrannya. Kuadran trigonometri itu ada 4. Untuk yang pertama, semuanya positif. Untuk yang kedua, hanya sin yang positif. Untuk yang ketiga, itu tan positif. Dan yang keempat, cos yang positif. Nah, karena ini negatif, berarti kita ambil yang terdekat aja. Berarti sudutnya itu kemungkinan ada di sini. Atau di sini. Karena yang berkemungkinan negatif itu di situ. Nah, tapi biasanya kalau sudut itu kita ambil yang paling kecil. Berarti kita ambil yang kuadran kedua. Kita cek nilai cos θ yang nilainya positif setengah akar 2 itu adalah 45. Sehingga yang kita lakukan itu adalah kita kan punya rumus kuadran nih. Kalau mau cari sudut itu bisa, kalau mau sudut di kuadran 2 ya, berarti cos θ itu adalah 180 dikurangi alfa. Nah, alfanya itu adalah nilai yang ini. Berarti 180 dikurangi 45 sama dengan 135 derajat. Jadi θ-nya adalah 135 derajat. Seperti itu. Nah, alfanya di sini itu kita cari sudut istimewa dari trigonometri yang bernilai seperti ini, tapi angkanya positif. Jadi kita gunakan yang sudut-sudut yang kayak 30, 0, 60, dan seterusnya. Kita masukkan ke sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dua vektor yang saling tegak lurus. Jadi tadi untuk mencari sudut kan kita udah menggunakan rumus yang ini. Nah, itu ada 3 kriteria. Yang pertama disebut tegak lurus atau siku-siku. Itu θ-nya 90. Jadi nanti A kali B itu sama dengan 0. Kemudian kalau nanti ada info kalau dia lancip, berarti nanti θ-nya lebih dari 0 dan 90 antara itu. Jadi nanti A kali B-nya lebih besar daripada 0. Sedangkan kalau tumpul, sudutnya adalah 90 hingga 180. Maka A kali B-nya itu bernilai lebih kecil daripada 0. Langsung saja kita ke contoh soal. Nah, di sini ada soal diketahui vektor A sama B, lalu dikatakan bahwa A-nya itu tegak lurus B.
Ingat, tegak lurus itu adalah berarti vektor A dikali vektor B itu harus sama dengan 0. Nah, kita disuruh mencari P. Kita masukkan vektor A-nya adalah P sama 5, vektor B-nya adalah min 2 sama 4, harus sama dengan 0. Kita kalikan berarti ya, min 2P, atau gini, min 2, P dikali min 2 ditambah 5 dikali 4 sama dengan 0. Menjadi min 2P plus 20 sama dengan 0. Min 2P sama dengan min 20. Negatifnya bisa kita coret. P sama dengan 20 dibagi 2. Maka didapatkan P-nya adalah 10.